Buat yang bergabung, saya ulangi sekali lagi ya. Kita lagi belajar tentang senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon ini spesifiknya membahas tentang hidrogen dengan karbon. Untuk atom karbon sendiri, di dalam suatu ikatan itu terbagi jadi beberapa jenis. Ada yang primer, sekunder, tersier, sama kuartener. Kalau yang primer berarti dia hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Terus kalau senyawa yang sekunder berarti dia mengikat dua atom karbon yang lain. Terus kalau yang senyawa tersier maka dia mengikat tiga atom karbon yang lain. Oke, kita lanjutkan ya. Dilambangkan dengan 10,20. Oh, D ini tadi aku kurang apa namanya salah buat tadi belum aku edit ya. Jadi itu bukan 10 sama 20 tapi itu 1 derajat sama 2 derajat gitu loh. Jadi nolnya itu tuh di atas gitu ya. Itu derajat gitu. Jadi kayak 1 derajat, 2 derajat itu maksudnya berarti kalau C-nya 1 derajat itu berarti karbon primer. Kalau C-nya 2 derajat, karbon sekunder gitu ya. Itu maaf tadi aku lupa belum ngedit. Ya, terjawab ya. Kalau masih bingung, ya kita lanjut ya yang buat ini. Dengan jelasinnya, oh ya deh. Ya, tadi oke, kita pelan-pelan aja ya. Sebenarnya karena ini aku baru pakai yang akun premium sih, jadi masih agak kagok karena biasanya itu nanti ada ininya deh, kita bisa coret-coret gitu loh, dan ini aku agak bingung. Maaf ya sebelumnya. Oke. Jadi sama ya, bukan 40, bukan 30, tapi 4 derajat, 3 derajat. Tulisannya salah. Oh ya, kalau kalian mau screenshot, silahkan screenshot aja ya. Atau enggak nanti bisa aku kasih di grup aja. Oke, terus lanjut ya. Kalau yang senyawa karbon tersier berarti dia mengikat 3 atom karbon yang lain. Misalnya nih yang kita lingkarin itu, yang ada di lingkaran, dia mengikat kanan, kiri, sama bawah ya. Nah, itu berarti dia atom karbon tersier. Kemudian kalau dia atom karbon kuartener, maka dia mengikat 4 ya, mengikat 4 atom karbon yang lain. Kanan, kiri, atas, sama bawah. Kayak gitu ya. Nah, kita latihan di sini latihan soalnya. Kita kerjain bareng-bareng. Oh ya, jawabannya coba kalian tulis di kolom chat ya. Atom karbon primer itu yang mana gitu. Itu ada tulisannya ya. Ada satu yang CH3 yang paling atas, yang paling kiri itu karbon nomor 1, karbon nomor 2, 3, dan seterusnya sampai 7. Iya ya. Atom karbon primer, iya 1 sama 7. Karena dia cuma mengikat satu karbon aja. Jadi ya. Tuh. Iya sama nggak apa-apa kalau mau live dulu nanti masuk lagi ya. Kali aja tadi
sinyalnya kurang ini. Oke, sekarang nomor 2 deh. Coba nomor 2, sekunder, yang mengikat 2 atom. Berarti yang nomor 2, terus nomor 3, nomor 4, satu, 2, 3, ya, yang dia jawabannya. Jadi kalau misalkan ada banyak jawabannya, kalian tinggal sesuaiin aja sama mana yang sesuai ada di opsi jawabannya. Kita lanjutin. Nah, ini. Nah, jadi senyawa karbon tadi ya, karena dia itu kan punya 4 tangan. Nah, 4 tangan itu ada yang rantainya lurus, misalnya kayak yang A. Jadi masing-masing tangannya itu cuma ngikat satu atom yang lain gitu. Tapi ada juga yang dia rantainya rangkap, ada yang rangkap 2, ada yang rangkap 3. Gitu. Nah, kalau yang dia itu nggak rangkap alias yang tunggal, yang cuma C, 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 C aja, itu dia namanya rantai jenuh. Gitu. Tapi kalau yang dia itu nggak lurus semua, maksudnya nggak tunggal alias dia itu punya rangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3, dia namanya tak jenuh. Pernah dengar kan ada yang namanya minyak, ya, minyak jenuh dan tak jenuh. Nah, minyak itu komponennya adalah senyawa hidrokarbon. Jadi C-nya berikatan membentuk trigliserida yang lain sampai rantainya kan panjang tuh kalau minyak atau lemak ya, lemak jenuh, lemak tak jenuh. Nah, kalau dia ikatannya tunggal, maka dia termasuk klasifikasi senyawa yang jenuh. Tapi kalau ada rangkapnya berarti nggak jenuh. Kenapa kalau yang tunggal tuh namanya jenuh? Karena kalau misalnya dia itu 4 tangannya dan tunggal ya, itu bisa mengikat senyawa-senyawa yang lain gitu loh, Dik. Ya misalkan dia mengikat OH, mengikat COH yang lain. Tapi sedangkan kalau misalkan ada rangkap, otomatis kan dia hanya mengikatnya tuh sesama C-nya aja gitu. Gitu sih. Itu nanti kalian pelajarin di tahap yang lebih lanjut. Sekarang pengenalan aja ya di senyawa hidrokarbon. Kalau yang terbuka, rantainya lurus, ada juga yang bercabang. Kalau yang terbuka namanya alifatik, tapi kalau yang rantainya tertutup namanya siklis ya. Tuh. Kalau yang nomor D, yang rantai karbon aromatik, nah itu tuh namanya benzena deh. Bensin atau senyawa-senyawa yang minyak bumi gitu, itu dia bentuknya seperti itu. Kenapa dia bulat di tengah? Sebenarnya dia itu rantainya rangkap, jadi selang-seling. Misalnya rangkapnya di paling atas, terus selang-seling. Jadi rangkap pertama rangkap, kedua tunggal, ketiga rangkap, keempat tunggal, kelima rangkap, keenam tunggal gitu. Nah, karena ikatan rangkapnya itu nanti berputar gitu ya, Dek ya. Jadi yang D itu kenapa bulat tengahnya? Karena nanti ikatan rangkapnya akan muter gitu. Jadi makanya nanti dia bisa selang-seling rantai sih. Ikatan rangkapnya nanti akan ikatan rangkapnya nanti bisa berpindah-pindah tergantung sama namanya
dislokasi elektron kayak gitu. Delokalisasi elektron maksud aku ya. Jadi perpindahan itu nanti akan menyebabkan sifat senyawa hidrokarbon itu berubah-ubah. Nah, penggolongannya itu ada alkana, ada alkena, sama alkuna. Jadi kalau misalnya nanti ada rumusnya nih, CnH2n plus 2. Maksudnya, oh iya Dek, tadi sama D ya, benar jawabannya. Jadi kalau misalkan C-nya 1, C1 berarti hanya 2 kali 1 plus 2. 2 kali 1, 2 plus 2, 4. Berarti CH4. Nah, CH4 namanya metana. Karena dia itu termasuk alkana, maka akhirannya tuh ana semua. Gitu ya. Jadi ada metana, etana, propana, butana, pentana, sampai dekana. C1 sampai C10. Jadi kalau misalkan CnH2n plus 2, itu namanya alkana. Akhirannya ana semua. Untuk metana, propana itu namanya udah default kayak gitu ya. Jadi nanti kalau di sini kita alkena, maka diganti aja akhirannya jadi ena. Cuman rumusnya aja yang berubah. Nah, kalau alkana itu ikatannya tunggal, jenuh ya alkana itu, C-nya nggak ada yang rangkap. Tapi kalau misalkan rangkap 2, itu namanya alkena. Terus kalau misalkan dia itu ikatannya rangkap 3, nah beda lagi namanya dia alkuna. Ya. Mungkin kalau misalkan kalian mau ada catat dulu deh. Sebenarnya patokannya tuh alkena ya. Kalau alkena itu CnH2n, kalau alkana tinggal CnH2n plus 2, sama kalau alkuna CnH2n min 2. Tuh. Kayak misalnya yang ada di heptena. Heptena ini C7H14. Berarti sesuai sama rumusnya ya, CnH2n. Nanti berarti di ikatan rantai C-nya itu ada satu yang dia rangkap 1. Rangkap 2-nya ada 1. Ini kita kasih contoh dulu ya. Bentar. Kita lanjut yang kata namanya ya. Untuk tata namanya ini berlaku untuk semuanya. Hanya membedakan itu nanti ada yang rangkap 2 sama rangkap 3 itu di alkana. Nah, untuk alkana, pertama kita cari dulu rantai karbon yang paling panjang. Ini yang dari kiri ke kanan ya. CH3, CH, CH, CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ke bawah ada 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita cari yang paling panjang dulu rantainya. Yaitu yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang rantai lurus horizontal ya. Nah, kalau ada 5 namanya, tadi kalau misalkan C-nya 5, ingat gak kalian? Nah, namanya adalah pentana.
Kemudian dia ada cabangnya. Cabangnya yang CH3 yang di nomor 3 itu, Dek. Nah, CH3 yang ada di tengah-tengah. Nah, untuk cabang itu nanti namanya alkil. Jadi kalau misalkan tadi kan kalau CH4, C-nya 1 hanya 4 itu metana. Tapi kalau CH3 namanya metil. Nanti kalau CH2, nanti kalau C2, H5 namanya etil dan seterusnya. Jadi seperti nama-nama yang tadi, yang nama-nama ini, tapi akhirannya diganti sama il gitu. Jadi karena dia namanya alkil. Lalu yang cabang itu kita tulis ada di nomor berapa, ada di urutan keberapa. Nah, berarti namanya untuk alkana ini adalah 3-metil pentana. Karena cabang metil itu cabang metil yang CH3 berada di atom karbon. Oh, suaranya nggak kedengeran, Dek. Ini enggak. Suaranya udah jelas belum? Oke. Paham ya, Dek, kenapa dia namanya 3-metil pentana? Karena cabang metil yang CH3 berada di atom karbon urutan ke-3. Tuh. Makanya namanya 3-metil pentana. Lanjut. Nah, sekarang yang alkena. Nah, alkena ini karena dia punya ikatan rangkap 2, maka belakangnya ena ya. Untuk coba yang paling kiri dulu, paling kiri. Yang CH2, C, CH3, CH3. Itu mau kita horizontal, CH2C sama CH3, ataupun CH2C, CH3 ke atas, itu sama-sama 3 ya. Dia sama-sama 3. Maka rantai utamanya namanya, kalau 3, ya kita refresh lagi di sini. Nah, namanya propena, karena atom C-nya ada 3. 1, 2, 3. Nah, untuk khusus untuk yang atom karbon punya ikatan rangkap, itu ikatan rangkapnya harus di nomor yang paling kecil. Jadi kita ngitungnya tuh dari kiri gitu, Dek. Kalau dari kiri kan rangkap itu nomor 1. Tapi kalau dari kanan, rangkapnya kan kedua. Karena yang pertama itu ikatan tunggal C sama CH3. Nah, makanya kita namainnya dari kiri gitu, agar ngurutinnya itu rangkapnya berada di nomor yang kecil. Itu udah ini ya, udah aturannya. Yang nomor 3, tentukan nomor ikatan rangkap sekecil mungkin. Kemudian tulis posisi tempat cabang berada. Cabangnya berada di C yang kedua. Oke, maka namanya
Ada yang mau ini? Coba di chat jawabannya. Dua metil, satu propena. Itu ya namanya. Dua metil, satu propena. Nah, kenapa namanya dua metil satu propena? Karena ini yang paling rantai panjangnya, di rantai panjangnya itu 3 kan, ada CH2, C sama CH3. Karena C-nya ada 3, namanya propena. Gitu ya. Yang pertama, cari rantai paling panjang dulu. Nah, di situ ada CH2, C sama CH3. Nah, karena C-nya ada 3, namanya propena. Itu. C-nya 3 itu propena. Nah, cabang yang CH3 paling atas itu namanya metil. Oke, namanya metil dan berada di C yang kedua, C yang di tengah-tengah. Karena metilnya itu nempel di karbon kedua, makanya namanya 2 metil. Berarti mengindikasikan bahwa metilnya berada di karbon yang kedua. Gitu. Kenapa namanya satu pro? Kalau satu lagi itu maksudnya yang sini ya, yang kanan ya. Nah, yang kanan itu namanya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kalau 7, ayo kita lihat lagi di sini. Kalau 7 namanya heptena ya. Terus yang atas, yang CH3 sama CH2 itu, jadi kalau yang metil itu kan tadi CH3. Nah, kalau yang etil, etil itu C2H5 ya. Sesuai sama yang di sini nih. Jadi diingat-ingat urutannya C1 sampai C10. Kalau yang lain kita pelan-pelan ya, dia belajarnya karena kan banyak orang dan mungkin berasal dari sekolah yang berbeda-beda, mungkin ada yang sudah, ada yang belum tentang materi ini. Tapi untuk penyetaraannya kita belajarnya sama-sama dari sini dulu startnya. Nah, untuk teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan nanya di chat ya. Sambil mungkin ada yang mau ditulis atau mungkin mau dipahami dulu. Alkil itu adalah cabangnya, Dek. Jadi kalau misalnya alkil adalah rantai cabang. Misalnya CH3, namanya metil. Rumus alkil itu
CnH2n plus 1. CnH2n plus 1. Jadi kalau C-nya 2, maka C2H5. Namanya etil. Gitu, dan seterusnya. Ntar ada C-nya 3, ada C-nya mungkin sampai 7 gitu ya. Tapi kebanyakan yang muncul itu yang alkil, maksudnya yang etil sama metil. Ntar juga ada propil. Nah, coba lanjut ke yang alkuna ya. Ini sama ya konsepnya kayak yang tadi ya, alkana-alkena, cuman dia rantainya rangkap 3. Sama kayak alkena, ngitungnya itu ketika rantai rangkapnya, ketika ikatan rangkapnya di nomor yang paling kecil. Untuk yang paling kiri, yang ada 1, 2, 3, 4, itu kita ngitungnya berarti dari kanan. Karena ada 4, namanya butuna. 1, 2, 3, 4. Nah, ikatan rangkapnya berada di nomor yang pertama. Berarti dia 1 butuna. Kemudian alkilnya, yaitu metil, ada di nomor yang ke-3. Berarti namanya 3 metil, 1 butuna. Nah, coba kalian kerjakan yang di sebelah kanan, sisi kanan deh. Yang CH3, C, CH, CH2, CH2, CH3. Nah, nanti buat mencari rantai paling panjang atau rantai induk, kita bisa naik, kita bisa lurus atau juga bisa berbelok ya. Nah, kalau yang lurus itu kan ada jumlahnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita pilih itu. Tapi kalau misalkan nanti ke bawah ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ke bawah cuma 6. Berarti kita tetap pilih yang 7. 3, namanya apa dia tadi? 4, etil ya. Karena kan dia CH2 sama CH3 gitu. Sebenarnya kan C2H5, tapi dipecah jadinya CH2 sama CH3. Tapi namanya, itu namanya, nama alkilnya itu etil. Jadi namanya 4 etil, 2 heptuna. Jelaskan ya katanya. 4 etil, 2 heptuna. Karena ikatan rangkapnya ada 3 ya, Dek ya. Nah, berarti dia heptuna. Kalau ikatan rangkapnya 2, ena. Kalau rangkap 3, una. Diingat-ingat. Untuk membedakan mana etil, mana metil. Kalau metil, itu CH3. Etil, metil kiri nggak dimasukin. Metil yang kiri
ini nggak bisa dicoret ya. Enggak deh, jadi yang ini tuh dari CH3 paling kiri sampai paling kanan, itu kan jumlahnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, itu udah satu ikatan, gitu. Itu satu rantai induk gitu. Dan itu kita namain 2 heptuna. Karena ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Gitu ya. Tapi kalau yang, karena kita udah menentukan nih ikatan, kita udah nentuin mana rantai induknya. Rantai induk kan yang paling panjang. Berarti selain itu, dia itu cabang. Nah, yang cabang tuh yang vertikal ke bawah. Ada CH2, CH3. Nah, CH2, CH3 kalau kita gabung jadinya C2H5. Namanya etil. Gitu. Jadi buat tahu dia itu mana yang cabangnya namanya apa, pertama kita harus cari rantai paling panjang. Sama juga kayak yang ini deh. Nah, yang ini kan rantai paling panjangnya 4, 1, 2, 3, 4, 4 yang ini. Nanti kalau profil itu C3. Ya, tadi belum aku kasih ininya ya. Nanti aku tambahin buat tulis. Tadi kan kita cuma nulisin C1 sampai C10, belum sama yang alkil ya. Aku tambahin di situ ya. Oke. Kalau profil berarti C3 hanya ada 7. C3H7 profil. Ini ada ya yang aku chat di yang atas itu, kalau rumus alkil adalah Cn H2n plus 2. Jadi kalau misalnya C-nya 1, C1, maka H3. Namanya metil. Oh ya, kalau alkil itu hanya ada 5 ya, maksimal tuh 5. Iya, alkil maksimal ada 5 deh. Aku tulisin ya. Ada metil, propil, butil, sama pentil. Itu udah sesuai urutannya. Dari C1 sampai C5. Berarti kalau pentil, C-nya 5 hanya ada 2N plus 1 deh. 2 kali 5 plus 1, hanya 11 ya. Ini rantai cabang. Nah, coba ini. Coba kalian jawab di kolom chat.
mana yang atom primer itu C berapa aja, terus atom C sekunder yang mana aja, dan seterusnya. Yang primer ada 1, 4, 6, 8, 10 ya. Sekundernya 5, 7, 9. Tersiernya 2, sama yang kuartenernya 3. Teman-teman yang lain selain Wisnu, Wahyu, udah paham ya? Insya Allah ini masih mudah. Nah, nanti belajar, meskipun ini kelihatannya simpel, kita cuma nentuin mana primer sekunder, tapi akan sangat berguna buat reaksi. Jadi nanti misalnya alkena ditambahkan dengan pereaksi asam akan menjadi apa gitu. Itu tergantung juga sama keberadaan atom sekunder, tersier, seperti itu. Nah, coba yang ini C6H14. C6H14 kita golongkan dulu, dia termasuk alkana, alkena, atau alkunakah? Menentukan. Oh, yang ini Salma. Sebentar ya Devatur. Yang Salma maksudnya nanya yang ini ya? Nanya yang mana sekunder tersier ya? Kalau yang atom C primer dia hanya mengikat satu karbon yang lain. Gitu. Jadi di situ yang nomor 1, 4, 6, 8, 10 itu kan dia paling ujung ya, CH3-nya. CH3 paling ujung itu dia pasti primer karena cuma mengikat satu atom karbon yang lain gitu. Dia cuma nempel ke satu karbon, makanya dia primer. Nah, tapi kalau yang sekunder dia berarti ngikatnya dua atom gitu. Misalkan yang nomor 5 tuh. Nomor 5 CH2-nya ngikat ke C yang ke bawah sama C yang ke samping kanan. Nah, itu namanya sekunder. Kalau yang tersier, dia ngikatnya 3. Misalnya kita lihat di C yang kedua. C nomor 2 itu CH, dia ngikat kanan, itu yang C, yang kiri CH3 sama yang bawah CH2. Itu namanya tersier. Tapi kalau yang kuartener, berarti dia ngikatnya 4. Yaitu kita lihat ke C yang nomor 3. Nah, kalau yang kuartener itu pasti dia cuma C-nya sendirian.
karena dia udah buat ngikat yang lain gitu. Ada yang atas, bawah, kanan, sama kiri. Oke. Gitu ya. Terus Salma bisa cocokin jawabannya sama yang jawaban dari Wisnu sama yang Wahyu itu ya. Yang kuartener yang ini deh, yang nomor 3. Karena dia ngikat kanan, itu yang CH3, ngikat kiri yang CH, ngikat atas CH2, ngikat bawah CH3. Paham ya? Tersier ngikat 3 ya. Yang tersier ngikat 3, yaitu yang C2 deh. Yang itu ada tulisannya 2, yang CH aja kan ngikatnya cuma kanan, kiri, sama bawah. Nah, itu namanya tersier. Lanjut ya. Yang tadi ke ya, ini karena ya, karena CnH2n plus 2. Coba jawabannya yang mana? Sambil nunggu teman-teman yang lainnya menjawab. Ada yang jawab C, ada yang jawab A, ada lagi yang mungkin cara menemukan cabang alkilnya. Nah, gini deh, rantai induk itu pasti yang paling panjang dan ditulis paling akhir. Nah, berarti yang rantai panjangnya itu yang A adalah pentana. Berarti C-nya ada 5. Gitu. Terus kalau yang B sama pentana, yang C heksana, yang D heksana, yang E heksana. Itu rantai panjangnya. Nah, berarti selain itu adalah rantai cabang atau alkil. Nah, rantai alkil yang nomor yang opsi A itu 2 metil, berarti metilnya nempel di atom karbon yang nomor 2. Bisa dibayangin nggak? Jadi, kamu bikin rantai C, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Terus, yang 2, yang C yang kedua, itu kamu tambahin metil CH3. Kayak gitu. Itu cara ngegambarnya. Mungkin yang lain ada jawaban yang lain? A atau C atau D bahkan? Gini deh, kan di situ namanya C6H14. C6H14 itu namanya sebenarnya nggak harus nama ya, nggak harus dia itu heksana. Kalau dia itu heksana,
maka dia cukup namanya C6H14. Tidak ada rantai cabangnya. Oke, paham ya? Karena intinya kan C-nya harus 6. Nah, coba kalau di opsi yang C itu 2 metil heksana. Heksana aja C-nya udah 6. Ditambahin metil. Metil CH3, berarti C-nya 7. Maka salah, bukan yang C. Gitu. Jawabannya yang A. Ya. Kenapa yang A? Karena pentana itu kan 5. Tambahin 1 metil. CH3. Berarti C-nya ada 6. Gitu. Kenapa nggak yang B? Yang B itu pentana memang ada 5 C-nya, tapi etil itu kan C2H5. C-nya ada 2. 2 ditambah 5. C-nya 7. Berarti tidak memenuhi rumus C6H14. Gitu. Ada yang bingung nggak, Dek? Bisa langsung lihat C-nya. Saya nggak lihat yang A. Dilihat juga, Dek. Jadi, nanti tuh, oke, kita ini ya, pasti contohnya. Pertama kita gambar dulu sebenarnya. Nah, dari gambar itu kita nentuin tuh H-nya ngikatnya berapa. C-nya ngikat berapa H. Oke, ini kita stop dulu. Kita coba latihan yang ini. Nah, misalnya nomor 14 ini. Coba gambarnya kita tutup dulu misalnya ya. Tadinya kita cuma dapat namanya. Nah, setelah dapat nama, kita gambar. Gitu loh. Nanti setelah gambar itu kita bisa tahu C-nya itu ngikatnya berapa H. Baru hanya kita hitung. Nah, buat yang nomor 14 ini, ada CH2, terus perikatan rangkap sama CH3, itu maksudnya CH3-nya taruh di bawah atau di atas ya, Dek ya. Maksudnya itu sama aja, mau kamu taruh di bawah atau di atasnya gitu. Kalau di gambar. Nih, misalnya untuk CH3 yang di dalam kurung itu, kita letakin semuanya tuh di vertikal ke bawah. Nah, berarti yang rantai paling panjang itu kan rantai lurusnya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya 6 kan. Dan itu ada rangkap 2, berarti namanya heksena. Oke. Terus rantai cabangnya itu ada CH3-nya sebanyak 3. Yang di dalam kurung itu
Yang B sama yang C terlihat sama tapi beda ya. Karena kan yang B itu ada satu heksena. Sama yang C, ya sebenarnya sama. Harusnya tuh dia N heksena. Iya, sebenarnya mau pakai satu atau mau nggak dipakai itu menunjukkan kalau dia itu berada di posisi satu kan. Iya, sebenarnya nomor B dan C bisa bisa kejawab itu. Nah, karena dia itu metilnya ada 3, berarti dia namanya trimetil ya dia ya. Coba satu soal terakhir. Jawabnya yang D. Yang B sama yang C sama aja karena sama-sama di nomor 1. Meskipun ada yang dari kanan, yang B atau yang dari kiri, yang C, dia tetap 1 butena. Kalau yang 2 berarti yang D karena ikatan rangkap 2-nya ada di ikatan kedua. Kalau yang A itu bukan butena ya D ya, karena dia tidak ada rangkapnya. Itu. Jadi karena butena, maka dia harus punya ikatan rangkap 2. Masih ada yang bingung nggak teman-teman?
Oke. Coba satu lagi. Dari satu terus ya, nggak apa. Nah ini. Sebenarnya ada salah satu tipsnya ya, triknya kalau misalkan mau nyari yang ikatan sekunder itu cirinya yang gimana? Yaitu dia pasti yang ada CH2-nya. Kalau yang nggak ada CH2-nya, berarti dia tidak memiliki karbon sekunder. Berarti jawabannya yang ya bener yang E. Karena kan kalau misalkan sekunder, pasti dia tangannya dua ya, yang masih bebas. Yang duanya udah terikat sama yang lain. Dan kebanyakan udah berikatan sama H. Makanya cara paling gampang untuk mendeteksi kalau yang primer itu berarti CH3, kalau yang sekunder CH2. Oke, ya jawabannya bener yang E. Hari Kamis besok, kan tadi kita ini ya dia, misalnya yang paling akhir, di slide paling akhir, nih, ada yang namanya C2H14. Nah, nanti C2H14 ini punya macam-macam, ada heksana. Tapi ternyata kita juga bisa bikin jadi 2-metilpentana. Nah, karena ada satu rumus, tapi punya beberapa bentuk, struktur, ada yang tahu namanya apa? Disebut apa? Rumusnya sama, tapi strukturnya beda. Ini yang pernah belajar, masih ingat namanya apa? Namanya adalah isomer. Nanti ada isomer struktur, ada isomer ikatan. Itu ya, kita belajar nanti di hari Kamis. Melanjutkan yang topik ini, tentang isomer, jenis-jenis isomer apa aja, nanti ada cis sama trans, juga reaksinya, sama latihan-latihan soalnya. Karena ini waktunya sudah berakhir, kita cukupkan dulu materi belajar kali ini.